harus diakui, muktamar oleh Pusat Masyumi untuk pertama kalinya dalam pemerintahan Republik Indonesia memang berlangsung sangat memuaskan. Setidaknya, kenyataan itu tampak dari ucapan pimpinan rapat Abi Kusna Cokro Suyoso pada tanggal 8 November 1945. Menurutnya, dalam sejarah Kongres Kaum Muslimin Indonesia, belum pernah terjadi segenap ulama pimpinan Islam, kepala-kepala pondok pesantren dan madrasah bermusyawarah dalam suasana menggelora tetapi tentram seperti di Yogyakarta kala itu. Muktamar umat Islam di Yogyakarta yang berlangsung memuaskan itu antara lain melahirkan keputusan penting sesuai kehendak umat Islam, yakni pernyataan Masyumi sebagai partai politik yang akan bekerja dan berjuang di lapangan politik. Dalam muktamar juga diputuskan bahwa terdorong oleh merajalelanya kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan nikah serta komplotannya, maka diputuskan untuk mengambil sikap berjihad fisabilillah. Awalnya, Majlisul Islamil A'la Indonesia (MIAI) didirikan 24 Oktober 1943 di masa pendudukan Jepang. Dibentuk dalam upaya Jepang mengendalikan umat Islam di Indonesia karena Jepang memerlukan kekuatan umat Islam Indonesia dalam suatu badan. Untuk menggalang dukungan umat Islam Indonesia itu, melalui lembaga agama Islam, dibentuklah MIAI. Meskipun pada masa pendudukan Belanda telah terbentuk Partai Islam terbesar PSII, Jepang mencium ancaman nyata dari partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern. Sehingga pada minggu-minggu pertama pendudukan, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia. Selain itu, Jepang juga berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kiai di pedesaan. Para kiai di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung perang Pasifik, baik itu sebagai buruh romusa maupun sebagai tentara. Setelah juga mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, akhirnya Jepang mendirikan Masyumi versi Jepang. MIAI pada zaman pendudukan Jepang bukan sebagai partai politik, namun merupakan federasi dari 4 organisasi massa Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, partai politik Masyumi, didirikan sebagai pengganti MIAI. Majlisun Syura'il Muslimin Al-Indonesiin, artinya wadah bermufakat umat Muslim Indonesia, yang kemudian diringkas menjadi Masyumi. Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Rapat umum diakhiri dengan pidato mengenai sikap tegas perjuangan umat Islam dalam menegakkan agama dan negara Republik Indonesia merdeka. Dilatar belakangi oleh maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang anjuran dibentuknya partai-partai politik di Indonesia, maka pada tanggal 7 November 1945 dalam muktamarnya umat Islam di Yogyakarta bersepakat membentuk Majelis Syuro Indonesia atau MASYI untuk memperkuat persiapan umat Islam berjihad fisabilillah, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Partai Masyumi
yang diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu didirikan juga dengan maksud untuk memperkuat barisan pertahanan negara Indonesia dengan berbagai usaha yang diwajibkan oleh agama Islam. Selain itu, Partai Masyumi yang antara lain berdewan pengurus mulai dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, hingga Mr. Kasman Singodimedjo juga memohonkan kepada pemerintah Republik Indonesia agar mendesak sekutu menyerahkan perlucutan senjata tentara Jepang dan pengembaliannya sesegera mungkin. Masyumi juga menyatakan mengemban misi menyampaikan putusan-putusan politiknya kepada dunia internasional umumnya dan dunia Islam khususnya, sehingga api perjuangan dalam mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia dihargai dan diperhatikan. Atas usulan Kartosuwiryo, Wahid Hasyim, Muhammad Natsir, dan anggota lainnya, pada 7 November 1945 di Yogyakarta menyatakan Masyumi sebagai partai politik, dan Kartosuwiryo tetap menjabat sekretaris pertama Masyumi. Sebelum terpilih sebagai Komisaris Jawa Barat merangkap sekretaris pertama, Kartosuwiryo sudah aktif dalam Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI, salah satu organisasi cikal bakal Masyumi. Kartosuwiryo juga diberi tugas mendirikan pusat Masyumi di daerah Priangan. Programnya menciptakan negara hukum berdasarkan Islam. Dia juga mematangkan partai yang diharapkan menjadi wahana organisasi bagi semua kelompok Islam. Setidaknya tokoh utama partai, para pemimpin organisasi massa umat Islam seperti Wahid Hasyim, Muhammad Natsir, Kartosuwiryo pada 7 November 1945 itu sepakat bahwa Masyumi sebagai satu-satunya wadah perjuangan Islam. Perjanjian disepakati oleh seluruh ulama Islam akan tetap berjihad fisabilillah, mengangkat senjata untuk melucuti senjata dari pihak Jepang dan digunakan untuk mengusir imperialis yang ingin menjajah Indonesia. Untuk kepentingan itu, Partai Politik Masyumi menyiapkan Kelaskaran Hizbullah dan Sabilillah. Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang dibentuk Partai Politik Masyumi meneruskan Kelaskaran Hizbullah yang sebelumnya, dibentuk pada masa Jepang. Selain Hizbullah yang berbasis pada ideologi Islam, laskar-laskar lain ada yang berorientasi kepada ideologi sosialisme seperti Laskar Rakyat dari Partai Komunis Indonesia, Laskar Banteng dari Partai Marhaen, dan Laskar Pesindo dari Pesindo. Tujuh bulan setelah Partai Masyumi berdiri, pada Juni 1946, Masyumi daerah Priangan mengadakan konferensi pemilihan pengurus baru di Garut. Kartosuwiryo menunjuk Kiai Haji Mokhtar sebagai ketua umum, dan ia sendiri sebagai wakilnya. Tokoh politik Islam setempat, seperti Isa Ansori, Sanusi Partawijaya, Kiai Haji Toha, dan Kamran, masuk ke dalam jajaran pengurus. Dalam pidatonya yang berjudul Haluan Politik Islam, Kartosuwiryo meminta pengurus Masyumi Jawa Barat untuk memahami ajaran Islam yang hanif, menjaga persatuan, dan menghentikan konflik karena perbedaan ideologi pada saat itu, mendahulukan kerjasama dalam mengusir Belanda. Karena konflik sesama bangsa Indonesia hanya akan menguntungkan Belanda, katanya. Ia mematangkan partai yang diharapkan menjadi wahana organisasi bagi semua kelompok Islam, sambil mempersiapkan tentaranya sendiri, Laskar Hizbullah dan Sabilillah di Priangan. Semua menyaksikan Kartosuwiryo merupakan sosok berpengaruh dan teguh pada pendiriannya. Sikap kerasnya pada persetujuan Renville
mendorong Perdana Menteri Amir Syarifuddin meminta Kartosuwiryo menjabat Menteri Pertahanan di dalam kabinetnya. Tapi dia menolak karena masih merasa terikat dengan Masyumi dan tak menyukai arah politik Amir Syarifuddin yang cenderung ke sosialis. Sebelumnya, dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat di Malang, Jawa Timur, Februari-Maret 1947, Kartosuwiryo yang mewakili Masyumi menegaskan menolak persetujuan Linggarjati, sebab kesepakatan itu menguntungkan Belanda yang nyata-nyata ingin kembali menjajah Indonesia. Penolakan itu menimbulkan konflik. Kartosuwiryo diancam Laskar Sayap Kiri, Laskar Pesindo. Bung Tomo meminta Kartosuwiryo mencegah pasukan Hizbullah menembaki Laskar Pesindo, yang kala itu mendukung persetujuan Linggarjati serta hendak mengganggu jalannya sidang KNIP. Ketika peristiwa Linggarjati, Masyumi masih sangat solid dan kompak. Secara bulat, Masyumi bersikap menolak perjanjian Linggarjati. Melihat persetujuan Linggarjati dilanjutkan dengan agresi militer Belanda, Kartosuwiryo terus fokus meneruskan jihad fisabilillah mengusir Belanda. Dalam pertemuan di Cisayong, ia dengan para ulama, pimpinan ormas Islam, pimpinan partai politik Islam, membekukan Masyumi yang semua cabangnya berada di Jawa Barat. Sebagai wadah pengganti perjuangan, Kartosuwiryo membentuk Majelis Islam. Masyumi Pusat diberitahu mengenai hasil pertemuan Cisayong itu. Di antaranya, mendirikan Tentara Islam Indonesia yang personilnya diambil dari Laskaran Hizbullah dan Kesabilillah. Kartosuwiryo rupanya tetap pada pendirian seperti ketika Partai Masyumi didirikan, yaitu akan tetap berjihad fisabilillah, mengangkat senjata untuk mengusir imperialis Belanda yang ingin menjajah Indonesia. Beberapa tahun setelah proklamasi, dalam pedoman Dharma Bakti, Kartosuwiryo menjelaskan, strategi kerjasama ini terbukti efektif. Masyumi dan MIAI keduanya buatan Jepang, dengan perantaraan agen para kiai ala Tokyo, sebenarnya kamp konsentrasi. Namun akhirnya menjadi pendorong dan daya kekuatan yang hebat dalam pergerakan Indonesia, tulisnya. Ketika perbedaan pemikiran itu timbul di antara Kartosuwiryo, Muhammad Nasir, dan Hasyim Asy'ari, Kartosuwiryo tetap pada cita-cita awalnya, mempersiapkan pemerintahan Islam Indonesia. Kartosuwiryo meninggalkan Partai Masyumi, kendaraan politiknya, tatkala sudah tidak sejalan dengan cita-citanya semula. Dalam perjalanannya, Masyumi Jawa Barat tetap mempersiapkan Laskar Hizbullah yang dilatih. Pelatihan dilangsungkan di Institut Sufah, Malangbong, Garut, Jawa Barat, yang didirikan oleh Kartosuwiryo pada tahun 1940 pada waktu ia masih aktif di Komite Pembela Kebenaran Partai Syarikat Islam Indonesia, KPK PSI. Adah Jailani, Haji Zainal Abidin, Tanu Wijaya, asal Hizbullah, kemudian pada waktu restrukturisasi bergabung dengan TNI Divisi Siliwangi, lalu dipinjam kembali menjadi pelatih Hizbullah sebelum Siliwangi ke Yogyakarta pasca Renville. Ketika pelatih ketentaraan itu, Adah Jailani, Haji Zainal Abidin, Tanu Wijaya kembali dengan divisi Siliwangi dari Yogyakarta yang melalui Jalan Selatan. Sesampainya mereka di Singaparna, kemudian bergabung dengan TII. Di sisi lain, pihak pemerintah di bawah pimpinan Amir Syarifuddin, seorang sosialis yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, juga membuat sebuah staf pendidikan politik tentara Peppolit dan Biro Perjuangan. Hal ini membuat adanya dualisme di bidang pertahanan Indonesia yang menyebabkan tidak adanya satu komando untuk mengkoordinir semua potensi yang ada.
Pucuk pimpinan Masyumi bahkan juga mengeluarkan maklumat yang meminta agar semua tenaga perjuangan dikerahkan dalam wadah perjuangan resmi, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Jalan keluar yang diambil pemerintah Kabinet Amir selanjutnya di bawah pimpinan Muhammad Hatta pada awal tahun 1948 adalah melaksanakan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia. Program restrukturisasi sebenarnya sudah ada pada masa Amir Sarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri pada Desember 1947. Usul ini kemudian dilanjutkan oleh Hatta sebagai salah satu dari 4 program kerja kabinetnya. Kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi ini bertujuan untuk membenahi struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Laskar Hizbullah dilebur menjadi TNI, menjadi alat milik pemerintah. Masyumi tidak lagi mempunyai kendali atas Laskar Hizbullah dan Sabilillah, kecuali Laskar Sabilillah Masyumi Jawa Barat di bawah Komisaris Kartosuwiryo. Dari pemikiran yang berkembang di antara pengurus besar Partai Masyumi, karena tidak percaya pada non-muslim yang menjabat di pemerintahan, maka Masyumi sepakat untuk menduduki pemerintahan. Awal ketidakpercayaan itu berdasarkan kiprah pemerintahan politik yang terus melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Lalu, politik Amir Sarifuddin sebagai Perdana Menteri memberikan para pengurus Masyumi posisi di kursi pemerintahan dengan syarat tidak membawa nama Masyumi. Boleh duduk di kabinet dengan membawa nama kelompok asalnya masing-masing. Jadi para menteri yang berasal dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PUI, PUII kembali memperjuangkan kepentingan ormasnya masing-masing. Selama periode demokrasi liberal, para anggota Masyumi duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan beberapa anggota dari partai ini terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia, seperti Muhammad Nasir dan Burhanuddin Harahap. Pada waktu itulah Kartosuwiryo ditawari posisi sebagai Menteri Pertahanan, namun ia menolak karena sikap pemerintah yang condong bertentangan dengan gagasan Islam dan jihad fisabilillah. Ketika Masyumi memegang pemerintahan, Nasir yang menjabat Perdana Menteri mengirimkan surat yang mengajaknya turun gunung, kembali berjuang dalam batas-batas hukum negara yang ada. Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat 1950, Muhammad Nasir, yang juga kebetulan di Masyumi Pusat. Seruan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, namun Kartosuwiryo membalas surat Nasir dengan pahit. Barangkali saudara belum menerima proklamasi Darul Islam kami, tulisnya. Perjalanan Partai Masyumi selanjutnya pun bercerai-berai. Beberapa tahun setelah Masyumi Jawa Barat dibekukan, kemudian Nahdlatul Ulama. NU adalah salah satu organisasi massa Islam yang berperan dalam pembentukan Masyumi. Tokoh NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terpilih sebagai ketua Masyumi pada saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepengurusan Masyumi, dan karenanya keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari. NU kemudian keluar dari Masyumi melalui surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 5 April 1952. Hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi pun mengalami pasang surut secara politis dan sempat merenggang pada pemilu 1955. Muhammadiyah pun melepaskan keanggotaan istimewanya pada Masyumi menjelang pembubaran Masyumi pada tahun 1960. Akibat dari perbedaan pandangan di antara tokoh-tokoh Masyumi, mulai dari pandangan tentang masalah reorganisasi dan rasionalisasi tentara, juga masalah penolakan Renville dan politik
kembali ke ormas-ormas asalnya dengan duduk sebagai perwakilan di kabinet pemerintahan. Dan kekuatan para militer kelaskaran diambil alih oleh pemerintah. Padahal itulah yang membuat pemerintah menghormati Masyumi. Dikarenakan Masyumi memiliki kelaskaran yang berjumlah sangat banyak. Dan pemerintah memiliki kepentingan terhadap Laskar Hizbullah. Sehingga pemerintah politik tidak mengganggu Masyumi. Tetapi setelah dilebur ke dalam TNI, kuasa atas Hizbullah menjadi milik pemerintah. Hilanglah rasa hormat pemerintah atas Masyumi. Diperparah lagi pada tahun 1958, beberapa anggota Masyumi bergabung dengan pemberontakan PRRI terhadap Soekarno. Akibat dari hal itulah, sebagai hasilnya, Masyumi tinggal nama saja. Sampai dibubarkan oleh Soekarno pada 1960.